Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang berada dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi hari yang indah ini Tuhan, kami boleh berbakti kepadamu untuk bersama-sama memperingati hari kematian Yesus. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu, agar firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Di pagi hari yang indah ini, kita berjumpa kembali di jemaat Tuhan yang tinggal di rumah kita masing-masing. Pagi hari ini kita akan memperingati di mana seluruh dunia, yaitu Jumat Agung, di mana kita memperingati hari kematian Yesus di kayu salib. Jemaat Tuhan yang kekasih, berbicara tentang kematian. Hampir seluruh dunia ini, setiap manusia pasti mengalami yang namanya kematian. Dan kalau kita melihat seluruh tokoh-tokoh yang ada di dunia ini, ketika mereka mati, hanya tinggal sejarah. Tidak ada seorang tokoh pun di dunia ini ketika mereka mati dan bisa bangkit kembali. Tetapi berbeda dengan kematian Yesus yang di kayu salib, di mana setelah 3 hari Yesus bangkit dari kematian. Itulah sebabnya pada pagi hari yang indah ini kita memperingati kembali di mana hari kematian Yesus yang ada di kayu salib. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mau belajar firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 38. Mari kita baca bersama-sama Matius 26 ayat yang ke-36. Sudah ketemu jemaat Tuhan? Mari kita baca. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." 37. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. 38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini." 38. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Nah, Tuhan yang kekasih, ketika kita memperhatikan 3 hal yang perlu kita perhatikan, sikap kita berjaga-jaga. Yang pertama, kita harus mempunyai sikap berjaga-jaga dengan hati nurani yang benar. Itu terdapat di dalam ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Tuhan Yesus berada di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus merasakan hatinya sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itu menunjukkan ketika Yesus nanti berada dalam situasi dan keadaan sulit, yaitu dalam rangka proses di mana Yesus disalibkan, mengalami penderitaan, tekanan hidup, dicambuk dan lain sebagainya.
tekanan-tekanan hidup yang berat itulah yang membuat hati Yesus merasa hatiku sangat sedih. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dalam situasi dan kondisi yang sulit seperti ini, apalagi hari-hari ini kita melihat dengan wabah musibah virus corona yang sedang melanda hampir di seluruh dunia, yang diawali dari Wuhan, Cina, dan sampai hari ini 200 negara yang sedang mengalami masa-masa yang sulit, termasuk Indonesia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, dengan situasi dan keadaan yang sulit, bahkan di seluruh dunia saat ini mengalami masa-masa yang sulit, di mana dengan adanya sistem lockdown, seluruh negara menutup pintu masuk, di mana orang luar tidak boleh masuk, orang dari dalam tidak boleh keluar, yang mengakibatkan hampir seluruh perekonomian kacau balau, di mana seluruh ekonomi mengalami satu masalah yang cukup berat. Seluruh perdagangan stop, perputaran keuangan berhenti. Banyak pengusaha-pengusaha yang sekarang ini mengeluh, sepi, nggak ada pembeli. Mal-mal tutup, karyawan di PHK, pabrik-pabrik tutup, karyawan di PHK. Mereka tidak punya lapangan pekerjaan. Mereka mengalami hal-hal yang sama, kesulitan, beban berat ekonomi, tekanan-tekanan hidup yang berat. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, kita harus mempunyai sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Apa sikap kita dalam menghadapi situasi yang sulit? Sikap kita adalah berjaga-jaga dan berdoa dengan sikap, dengan hati yang tulus, dengan hati yang benar. Benar-benar kita mau menghadap kepada Tuhan. Saya percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mampu menghadapi situasi yang sulit kalau kita mempunyai hati yang berjaga-jaga, mempunyai sikap yang benar dari hati nurani yang benar. Kami percaya semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Jemaat Tuhan yang kekasih, yang kedua, berjaga-jaga dengan sikap tulus dan mengasihi Tuhan, yang terdapat di dalam ayat yang ke-39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dia sudah mengatakan, hatiku sangat sedih. Dan ayat ini menunjukkan bahwa berjaga-jaga dengan sikap yang benar-benar tulus dan menurut kehendak Bapa, bukan kehendakku. Segala persoalan yang jadi, beban berat, kesulitan, masalah yang terjadi hari-hari ini, kita semua umat manusia yang ada di seluruh dunia mengalami hal yang sama. Jadi sikap yang kedua adalah benar-benar kita mengikapi sikap ini, bukan kehendakku, tetapi biar kehendak Tuhan. Sekalipun kita menderita dalam tekanan hidup yang cukup berat, kita nggak sendirian. Teman kita loh banyak, seluruh dunia mengalami hal yang sama. Sebab itu mari sikap sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita berjaga-jaga dengan hati yang tulus, menurut kehendak Bapa, bukan kehendakku. Segala sesuatu terjadi, biarlah menurut kehendak Tuhan. Dan sikap yang ketiga, berjaga-jaga dengan mempunyai keberanian untuk menyangkal diri dan memikul salib. Bapak Ibu saudara yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus berani memikul salib. Kita harus berani menyangkal diri. Seperti apa yang tertulis di dalam Matius 26 ayat yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam sikap yang ketiga inilah kita harus memahami dan mengerti sebagai jemaat Tuhan. Untuk kita bisa memahami dan mengerti bagaimana menurut kehendakku mengikuti aku atau menurut kehendak Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita melihat yang ketiga tadi, kita buka pada sikap yang ketiga tadi, berjaga-jaga. Menyangkal diri itu bukan keinginan kita. Menyangkal diri itu adalah menurut kehendak Bapa. Jadi memikul salib itu benar-benar bukan menurut kehendak kita, tetapi memikul salib itu kita harus hidup menderita. Menyangkal diri artinya mematikan kedagingan kita. Hidup menurut roh, bukan hidup menurut kesenangan hati kita, menurut daging kita. Dikatakan dalam firman Tuhan, roh itu memang penurut, tetapi daging ini lemah. Nah, sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita mau sadar tentang keberadaan hidup kita ini. Bagaimana kita bisa menyikapi situasi dan keadaan dunia yang seperti ini? Supaya apa? Supaya kekristenan kita ini loh benar-benar nampak di tengah-tengah masyarakat. Ada perbedaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi peristiwa kematian Yesus, di mana Jumat Agung ini memperingati pengorbanan Yesus dalam kehidupan kita. Dia rela berkorban untuk siapa? Untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan peringatan pengorbanan Yesus ini benar-benar kita rasakan. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang rela berkorban untuk menyelamatkan orang lain. Tetapi Yesus berbeda. Dia rela mati di kayu salib untuk mengorbankan diri saudara dan saya, menebus dosa saudara dan saya. Itulah arti dari pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan kematian Yesus di kayu salib memperingatkan kepada kita supaya kita ingat betapa besarnya pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Dan saya percaya pagi hari yang indah ini, kematian Yesus menunjukkan benar-benar Yesus rela berkorban untuk saudara dan saya. Dalam menghadapi situasi yang sulit, mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa kepada Tuhan dengan sikap yang kita punya, yaitu yang pertama tadi, kita mempunyai sikap berjaga-jaga dengan hati nurani yang benar di hadapan Tuhan. Dan yang kedua, sikap berjaga-jaga kita dengan tulus menurut kehendak Bapa. Dan sikap yang ketiga, berjaga-jaga menurut keberanian untuk kita ini menyangkal diri dan memikul salib. Dan ayat terakhir Lukas 9:23. Kita akan baca bersama-sama Lukas 9:23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau hari-hari hidup kita dipenuhi dengan masalah, tantangan, kesulitan, tekanan hidup yang berat, itulah bukti hari-hari hidup kita. Kita harus memikul salib. Itulah salib yang harus kita tanggung bersama-sama. Menyangkal diri artinya kita ini melawan kedagingan kita. Hidup menurut Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita berkenan di hati Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Ialah renungan yang singkat ini boleh membawa kehidupan jemaat Tuhan
semakin hari semakin dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga kita tidak hidup menurut daging kita, tapi kita hidup menurut Roh. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang kekasih diberkati melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, biar Roh Kudus yang akan bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alatkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, di pagi hari yang indah ini, mari kita masuk dalam satu sakramen perjamuan kudus. Untuk memperingati Jumat Agung, yang berarti kematian Yesus di kayu salib. Mari kita bersama-sama melakukan satu perjamuan kudus. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita pegang roti di tangan kanan kita lebih tinggi di atas kepala kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, sebelum kita makan tubuh dan minum darah Kristus, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kuduskan kami sebagai jemaat Tuhan. Layakkan kami akan perjamuan kudus ini dapat bermanfaat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita mengangkat roti di atas kepala kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia mengambil roti dan mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, kita makan roti tubuh Kristus ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami terima mujizat-Mu Tuhan. Apa yang sedang kami kerjakan di saat kami melakukan kehendak-Mu, biarlah kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Mari kita angkat anggur yang merupakan darah Kristus di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah itu ia minum. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan darah-Mu akan membawa perubahan dalam hidup kami. Biar Roh Kudus, perjamuan ini akan berdampak positif dalam kehidupan kami. Akan membawa perubahan demi perubahan, mujizat demi mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita akan berdoa syafaat untuk negara dan bangsa kita. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Tuhan tahu dalam situasi dan keadaan yang sulit di mana bangsa kami menghadapi wabah virus corona yang melanda seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan, kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan. Biar kuasa-Mu bekerja, sehingga orang-orang yang menghadapi, bahkan mereka yang positif kena virus corona, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan
mereka boleh dijamah dan disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, sehat. Kami juga berdoa Tuhan, agar wabah ini tidak menjalar kemana-mana. Biarlah wabah ini stop, berhenti sampai di sini saja. Sehingga kami boleh melihat pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Khususnya bangsa Indonesia yang mengalami wabah dan musibah corona ini. Dan khususnya Kabupaten Jombang. Seluruh masyarakat Jombang diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan seluruh masyarakat Indonesia diselamatkan oleh Tuhan. Dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus segala sesuatu terjadi menurut kehendak. Haleluya, amin.